Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi bibir bengkak dan gatal ya. Simak. Bibir bengkak ini adanya peradangan ya, atau penumpukan cairan, atau ada pendarahan pada jaringan bibir ya, jadi bengkak gitu ya. Nah, ini juga ya disebabkan oleh banyak hal ya, bisa karena alergi, bisa karena gigitan serangga, bisa karena trauma ya, atau kecelakaan, bisa kejedot, kepukul, dan lain-lain. Bisa juga karena penyakit ya, seperti angioedema ya, yang bengkak di bawah jaringan kulit, itu juga bisa. Terus cellulitis glandularis, itu yang kelenjar ludah, menyerang kelenjar ludah minor dan salurannya, itu juga bisa ya, menyebabkan bibir bengkak. Sindrom Melkersson dan Rosenthal ya, itu malah bengkaknya tiba-tiba ya. Terus penyakit cellulitis glaucomatosa, itu yang peradangan yang langka penyakitnya ya. Dan terakhir ada penyakit hematoma, itu juga bisa menyebabkan bibir bengkak ya. Jadi banyak penyebabnya. Nah, gimana ya cara mengatasinya ya, apalagi kalau tiba-tiba ya bangun tidur atau bibir kita bengkak ya. Ada beberapa cara ya untuk mengatasi bibir bengkak ini ya. Kita bagi dua, secara kedokteran dan secara alami ya. Untuk yang kedokteran biasanya menggunakan obat-obatan ya. Untuk menghilangkan bengkaknya, kita bisa beli di apotek itu anti bengkak ya. Ada antiinflamasi, non-steroid ya, golongan obat-obatan itu lah. Itu juga bisa ada di apotek ya. Terus kalau misalnya penyebabnya karena alergi, itu kita bisa beli obat anti alergi atau antihistamin ya, itu juga bisa ya. Biasanya kalau orang-orang alergi itu selain bibirnya bengkak, itu kulitnya gatal ya, suka bersin-bersin. Jadi enggak hanya bibir bengkak aja ya, yang lainnya juga ada. Terus juga bisa juga kalau untuk mengurangi nyerinya, kita bisa membeli obat anti nyeri ya. Di apotek juga ada tuh obat anti nyeri. Terus kalau ada nanah ya di bibirnya, itu kemungkinan ada infeksi ya, bisa beli antibiotiknya juga sekalian biar si bakterinya itu mati ya. Itu yang secara kedokteran ya. Ada juga yang kedokteran itu yang obat kortikosteroid, golongan kortikosteroid, itu juga bisa ya. Jadi untuk menghilangkan bengkak di bibir ya. Nah, sekarang gimana cara alami untuk menghilangkan bengkak di bibir itu ya? Ada beberapa cara ya. Yang pertama itu pakai kompres es ya. Jadi si esnya itu jangan langsung ke bibirin, tapi dibungkus kain ke bibir bengkak ini dikit-dikit aja. Tapi harus dibungkus kain ya. Kalau nggak dibungkus kain itu malah tambah parah ya. Jangan sampai salah. Karena si kompres es ini nanti akan mengurangi rasa sakit dan bengkak. Biasanya untuk cedera-cedera ya, kepukul, kejedot, itu bisa mengurangi bengkak di bibir. Yang kedua pakai lidah buaya ya. Jadi si lidah buaya ini tuh ada anti radang ya, anti radang atau anti bengkak. Itu ada di lidah buaya. Caranya si jari lidah buaya diolesin aja ya ke bibir bengkaknya. Biasanya nanti agak kempes ya. Itu cara yang kedua ya. Cara yang ketiga itu dengan minum banyak air putih ya. Jadi supaya si bibirnya ini tetap lembab ya. Karena kalau kering itu, kalau bibir bengkak itu kalau kering itu tambah parah ya, pecah-pecah nanti.
dan hindari kebiasaan menjilat bibir ya, karena semakin kita menjilat bibir itu semakin kering ya si bibir kita ini ya. Kalau nggak mau repot ya udah pakai lip balm, tapi yang nggak menyebabkan alergi ya, karena kalau yang menyebabkan alergi nanti tambah bengkak, tambah parah ya. Jadi harus hati-hati juga ya. Kalau mau aman ya minum banyak air putih aja ya, minimal 8 gelas sehari. Itu bagus buat bibir supaya tidak bengkak dan tidak dehidrasi ya. Yang keempat itu menjaga kebersihan mulut ya. Jadi ada suatu penyakit juga yang menyebabkan bibir bengkak itu karena gigi dan mulutnya itu tidak bersih ya, jadi kotor. Bagi yang suka merokok, itu kebiasaan merokok juga bisa menyebabkan bibir bengkak ya, kalau gigi dan mulutnya kotor ya. Nah caranya itu ya, kalau kita sehabis makan, sehabis minum yang manis-manis atau yang ada rasanya, itu dicuci aja ya pakai air si mulutnya, biar nggak ada yang nempel di bibir ini ya. Karena kalau misalnya bibir bengkak ada yang nempel, nah nanti si bakteri muncul, akan masuk ya, yang menyebabkan infeksi dan nanti bernanah ya kesananya. Jadi agak bahaya juga ya kalau tidak menjaga kebersihan mulut ini ya. Yang kelima, mengkonsumsi makanan lembut ya. Biasanya kalau nggak bubur, sup ya, selama 2-3 hari ya. Emang sih bosan ya nanti, tapi untuk mempercepat penyembuhan bibir bengkak itu ya, karena kalau yang kasar-kasar nanti kegigit lagi, tambah parah lagi ya bibir bengkaknya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai cara mengatasi bibir bengkak ya, baik itu karena alergi, gigitan serangga, ataupun karena yang lainnya ya, karena luka ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.